Shalom saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Berikan kami fokus dan ketenangan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini, Yusuf, pria yang setia dan taat. Firman Tuhan terambil dalam Matius 1 ayat 20, beginilah firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang terkasih, seringkali kita membayangkan Natal itu penuh dengan sukacita. Ada lagu-lagu yang luar biasa, ada hiasan Natal yang luar biasa indahnya. Tapi bagi Yusuf, Natal dimulai dengan satu kebingungan dan pergumulan berat. Ia tidak menghadapi Natal seperti yang kita alami saat ini. Tunangan yang ia kasihi ternyata mengandung bayi, bukan darinya. Di dalam logika manusia itu adalah akhir dari segalanya. Namun di tengah perasaan hancur itu, tengah perasaan dilema itu, Tuhan berbicara dalam mimpi kepada Yusuf. Dan Yusuf tanpa banyak bicara, tanpa banyak bertanya, dan ia tetap memilih taat kepada Allah. Disinilah kita belajar bahwa ketaatan sejati seringkali dimulai ketika keadaan kita tidak masuk di logika kita. Natal bukan hanya tentang sukacita, tetapi juga tentang iman yang berani percaya di tengah ketidakpastian. Yusuf adalah seorang yang benar di mata Tuhan, dikatakan dalam Matius 1 ayat 19. Artinya, ia hidup sesuai hukum Allah, ia mengetahui firman Allah, ia tahu hukum Taurat. Ketika ia mengetahui Maria mengandung, ia berencana menceraikannya diam-diam agar tidak mempermalukan tunangannya itu. Namun, disitulah Allah turut campur tangan. Melalui mimpi, malaikat menyampaikan rencana yang lebih besar kepada Yusuf. Ia berkata, jangan takut. Tuhan tahu ketakutan Yusuf. Tuhan tahu kecemasan Yusuf. Ketaatan sejati sering dimulai dengan keberanian yang menyingkirkan semua rasa takut itu. Malaikat itu berkata kepada Yusuf bahwa anak itu lahir dari Roh Kudus. Di sini kita melihat Tuhan sedang bekerja dengan cara yang di luar nalar pikiran manusia. Dan bahkan dilanjutkan, engkau akan menamakan dia Yesus. Nama itu berarti Tuhan yang menyelamatkan. Yusuf diberi kehormatan untuk menamai Sang Juru Selamat. Tanda bahwa Allah mempercayakan peran penting kepadanya. Yusuf tidak hanya mendengarkan, tetapi ia juga melakukan firman Tuhan dengan baik dan sesuai apa yang dikatakan Tuhan melalui malaikat. Bahkan ketika ia tidak memahami semua rencana Tuhan dalam hidupnya, ia menjadi teladan iman yang tidak menuntut penjelasan. Tetapi ia percaya pada perintah Tuhan. Kalau kita di posisi Yusuf, mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya? Tuhan, bagaimana saya bisa mengambil seorang wanita yang sudah mengandung? Mungkin kita akan berada di posisi seperti itu. Tapi Yusuf, ketaatan dia membuka jalan bagi penggenapan janji Allah. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya kepada umat pilihannya, yaitu orang-orang percaya. Melalui keputusannya untuk tetap menerima Maria sebagai istrinya, Yesus lahir di keluarga Daud, menggenapi nubuat Mesias sebagai anak Daud yang dijanjikan. Yusuf tidak berkhotbah, saudara-saudara, tidak melakukan mukjizat, tetapi melalui ketaatannya, rencana keselamatan Allah itu terlaksana. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga tidak memiliki gelar, kita tidak berkhotbah, tetapi Tuhan bisa memakai hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita tetap taat? Atau justru kita memilih untuk tidak taat? Jika Yesus taat untuk menerima kehendak Allah, maka Yesus taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami belajar dari kisah hidup Yusuf. Walaupun dalam Alkitab kisahnya ditulis sangat pendek sekali, tapi kami bisa belajar. Ia tidak banyak bertanya kepada Tuhan ketika ia harus menghadapi situasi yang tidak mudah, yang membuat dia mungkin takut, cemas.
Tapi ketika engkau datang menemui dia melalui malaikatmu, ia taat, ia percaya kepadamu. Berikan kami hati seperti hati Yusuf Tuhan, yang tetap taat tanpa banyak bertanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.